أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa, jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Pak Bas Channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Untuk Sobat Pulsa, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman Tabaraka wa ta'ala. Pada video kali ini akan kita bahas bab hakikat dan ilmu kimia dalam kehidupan. Untuk hakikat ilmu kimia itu membahas informasi seputar sejarah ilmu kimia dan pengertian ilmu kimia. Untuk ilmu kimia sendiri merupakan cabang ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kata kimia berasal dari Arab, yaitu kimia, alkemis, yang berarti perubahan benda atau zat. Sedangkan pengertian dari ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari susunan, struktur, dan sifat perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Ruang lingkup yang pertama untuk hakikat ilmu kimia yaitu ilmu kimia mempelajari susunan materi. Apa sih yang dimaksud susunan materi? Susunan materi adalah komposisi suatu zat atau suatu materi. Misal, air, rumus molekulnya H2O. Berarti di situ susunan materinya atau komposisi materinya, air itu adalah 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Untuk ruang lingkup yang kedua, bahwa ilmu kimia mempelajari struktur materi. Struktur materi ini yaitu pada informasi wujud dan bentuk untuk suatu materi. Contoh di sini ada partikel atom, kemudian partikel molekul, partikel unsur, partikel senyawa, dan partikel campuran. Sedangkan campuran ada 2 jenis, yaitu campuran homogen dengan campuran heterogen. Untuk partikel materi yang bermuatan listrik disebut ion. Bisa berasal dari atom maupun bisa berasal dari molekul. Sedangkan untuk wujud dari struktur materi, yaitu ada 4 yang dipelajari ilmu kimia. Yang pertama solid, lambangnya S, berarti padat. Yang kedua liquid, lambangnya L, disebut cairan. Yang ketiga gas, lambangnya G, sebagai wujud dari gas. Kemudian yang keempat aqueous atau lambangnya Aq, yang biasa disebut sebagai larutan. Beda dari wujud liquid atau cairan dengan wujud aqueous atau larutan apa? Untuk wujud liquid, yaitu contohnya minyak goreng. Liquid itu tidak mengandung molekul air. Sedangkan untuk aqueous atau wujud larutan atau lambangnya Aq itu mengandung air. Sebagai contoh, larutan garam, larutan gula. Berarti di situ ada campuran garam dan air, ada campuran gula dan air. Ruang lingkup yang ketiga yaitu sifat materi. Sifat materi dibagi 2, yaitu sifat fisis atau sifat ekstensif dan sifat kimia atau sifat intensif. Sifat ekstensif atau fisis itu terpengaruh oleh ukuran panjang kali lebar atau yang nampak. Kemudian untuk sifat kimia itu tidak terpengaruh oleh panjang kali lebar atau tidak terpengaruh oleh ukuran. Contoh dari sifat ekstensif misalnya volume, massa zat. Kemudian untuk contoh intensif atau sifat kimia yang tidak terpengaruh oleh ukuran yaitu sifat rasa, manis, asam, asin itu tidak terpengaruh oleh ukuran. Sedikit banyak sifat tetap sama.
Untuk ruang lingkup, perubahan materi ada dua, yaitu perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. Misalnya kayu menjadi meja, maka sifatnya masih kayu. Kemudian untuk perubahan yang kedua yaitu perubahan kimia, menghasilkan zat baru. Contoh, bensin terbakar, kemudian lilin terbakar. Sedangkan untuk ruang lingkup yang terakhir, yang kelima, ini hubungannya dengan perubahan materi yaitu energi. Energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Energi ini ada dua jenis, energi endoterm itu dihasilkan oleh reaksi endoterm atau reaksi kimia yang membutuhkan panas. Sedangkan energi eksoterm dihasilkan dari reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang menghasilkan panas. Demikian pembahasan kali ini tentang hakikat ilmu kimia dan ruang lingkupnya. Terima kasih, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.